Selamat malam pemirsa kami dari MBA ITB Bandung. Kita jumpa kembali dalam dialog bisnis malam hari ini bersama saya Mars Ega dan para pengamat ekonomi Ibu Heli Herlina. Selamat malam Bu. Selamat malam, baik ya. Bapak Arlan Diana. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ega. Dan Bapak Muhammad Daud Fahreza. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Pak Ega. Pada malam hari ini kita akan membahas bisnis telekomunikasi di Indonesia, khususnya Telkomsel yang merupakan market leader yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Telkomsel, saya ingin membahas masalah makroekonomi di Indonesia. Bu Heli, bagaimana makroekonomi di Indonesia khususnya sebelum dan sesudah terjadi krisis ekonomi tahun 98, Bu Heli? Iya, seperti kita ketahui, sebelum krisis ekonomi adalah zaman Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, terjadi beberapa perubahan ekonomi, yaitu reformasi di dalam sistem perbankan dan pajak, pembatasan ekspor dari beberapa komoditas pertanian dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan industri non migas. Dan mulai dari 94 sampai 96, liberalisasi investasi asing mulai bermunculan dan masuk perdagangan, reformasi perdagangan. Jadi memang industri non migas pada saat itu sudah mulai didorong ya, khususnya juga investasi asing sudah mulai masuk di dalam di Indonesia ini ya Bu ya. Iya betul Pak. Dan pada Nah, saat situasi krisis ini, setelah krisis ini, saat ini situasi makroekonomi Indonesia seperti apa kira-kira? makroekonomi di Indonesia setelah krisis, di mana pada saat krisis kita mendapat bantuan dari IMF. Dengan bantuan tersebut menjadikan stabilitasi ekonomi Indonesia lebih baik setelah masa krisis tersebut, Pak. Pak Arlan Diana, saya ingin menanyakan, tadi disampaikan bahwa mulai ada dibuka liberalisasi di sektor pasar seluler di Indonesia ini. Gimana sebetulnya secara umum pemain-pemain lama di Indonesia seperti Telkom dan mungkin Indosat untuk menghadapi situasi ini, Pak? Ya, untuk telekomunikasi industri di Indonesia ini ada dua pemain besar. Kalau bicara servis, ini ada servis untuk telekomunikasi domestik dan telekomunikasi internasional. Untuk pasar domestik ini dipegang oleh Telkom. Kemudian untuk pasar internasional dipegang oleh Indosat. Saya ingin membahas masalah ownership sebetulnya juga, karena ini potensi pasarnya sangat besar dan marketnya dibuka. Pak Daud, apakah Bapak mempunyai data khususnya share ownership terkait pemain-pemain bisnis seluler yang ada di Indonesia? Oke Pak Ega, seperti yang tadi Bapak Aran bilang, Indonesia itu sebenarnya pada awalnya hanya dikuasai oleh dua perusahaan utama, yaitu Telkom dan Indosat. Nah, untuk pasar seluler sendiri, masing-masing perusahaan itu ternyata mempunyai anak perusahaan. Telkom dengan anak perusahaannya Telkomsel dan Indosat dengan anak perusahaannya Satellindo. Jadi bisa dibilang secara tersirat ya bahwa pada saat itu maupun pasar seluler maupun fixed line itu dikuasai oleh pemerintah, monopoli. Begitu Pak Ega. Oke. Sekarang situasi market share ini dengan pemain-pemain baru kira-kira seperti apa, Pak? Apakah mereka juga bisa ikut bersaing atau mereka tidak bisa mengikuti persaingan ini? Oke, saya mau cerita dulu Pak Ega. Sebenarnya tentang operator-operator telekomunikasi Indonesia itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang bisa disebut sebagai pemain nasional. Artinya dia lingkupnya seluruh Indonesia. Itu kita bisa bilang adalah contohnya adalah Telkomsel dan Indosat. Dan ada juga pemain operator yang bisa disebut pemain regional yang hanya bisa di daerah-daerah tertentu saja Pak Ega. Nah, untuk market share sendiri bisa dibilang karena efek dari monopoli zaman dahulu dan sampai sekarang market share itu dipimpin oleh Telkomsel dengan market share yang pada tahun 2012 itu hampir 45%, diikuti oleh Indosat dan sisanya itu oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi baru seperti Telkomindo, Smart, yang ya mungkin seperti kita tahu saat inilah. Begitu Pak Ega. Potensi yang sangat besar di sektor telekomunikasi di Indonesia ini kira-kira bagaimana dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Jangan sampai kita harapkan tuh negara-negara tetangga bisa masuk memanfaatkan situasi ini, sementara kita tidak bisa bermain di negeri kita sendiri. Gimana Pak Daud? Oke, sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain,
potensi di Indonesia itu sangat-sangat jauh besar sekali dibandingkan negara-negara lain. Hanya saja bisa dibilang industri telekomunikasi di Indonesia itu termasuk tertinggal, Pak. Nah, mungkin kita bisa sebagai bandingan datanya, kita bisa melihat bahwa saya punya beberapa data, mungkin akan saya siapkan sebentar lagi seperti ini. Kita lihat bahwa untuk fixed line maupun seluler dibandingkan negara tetangga, Indonesia itu sangat tertinggal. Nah, seperti kita lihat pada grafik di kiri. Sedangkan pada kontras sekali dengan pertumbuhan customer growth di Indonesia yang sangat tinggi di pada grafik kanan ini. Bisa diperlihatkan bahwa market pasar Indonesia itu sangat menjanjikan dengan peningkatan customer growth yang sangat meningkat. Seperti itu, Pak Ega. Oke, Ibu Heli, saya ingin bertanya. Tadi Pak Daud menjelaskan bahwa customer growth-nya sangat besar, potensi sangat besar. Regulasinya bagaimana? Apakah sudah ada perbaikan untuk regulasi mengatur ini semua, Bu Heli? Iya, terdapat perbedaan regulasi antara sebelum krisis dan setelah krisis, di mana sebelum krisis terjadi keterlibatan perusahaan asing dalam layanan fixed line terbatas dan hanya 35% sampai 49% yang diizinkan. Dan sedangkan setelah krisis, kepemilikan asing itu bebas, dapat penuh, dan begitupun penanaman modal asingnya, meskipun masih terbatas di beberapa kasus. Pemerintah hanya menetapkan batas tarif maksimum untuk biaya instalasi, biaya sambungan dan aktivasi, tarif airtime, dan biaya berlangganan bulanan saja. Begitu, Pak. Diana? Halo Pak Arlan? Iya, Pak Ega. Ya, masalah company profile Telkomsel ini, share ownership-nya kira-kira bagaimana setelah dan sesudah krisis? Apakah ada perubahan? Karena marketnya kan sudah dibuka ini, Pak. Iya, untuk share ownership untuk Telkomsel sendiri ini ketika sebelum krisis moneter seperti yang tadi dilansir oleh Ibu Heli, dimiliki oleh dua raksasa perusahaan yaitu Telkomsel dan Indosat. Kemudian di tahun 1996 ini ada kepemilikan dari Belanda, KPN, di mana dia mengakuisisi saham dari Telkomsel sebesar 17,3%. Kemudian ketika setelah krisis dan dibukanya regulasi di bidang telekomunikasi, Telkomsel meningkatkan kepemilikannya sebesar 77% dengan mengakuisisi Indosat. Kemudian di tahun 2002 dengan adanya regulasi baru ini, kepemilikan saham asing juga meningkat, diantaranya Singtel yang meningkatkan ownership-nya sebesar dari 12,7% ke 35% dan sisanya dimiliki oleh Telkomsel sebesar 65%. Tentunya dalam situasi seperti ini, Pak Alan Diana, ya, perlu dilakukan business assessment, dan dari data-data business assessment yang diperoleh tersebut, kira-kira program-program improvement strategi apa yang akan dilakukan oleh Telkomsel menurut Pak Alan? Saya rasa untuk business assessment-nya ini, karena kita berbicara industri service, kemudian kita harus meningkatkan itu dari segi customer service-nya itu sendiri. Saya rasa ini dari Telkomsel ada sedikit kekurangan dari segi service. Kemudian dari marketing juga yang kurang adanya peningkatan yang cukup signifikan dari marketing. Kemudian dari data service data juga dengan infrastruktur juga yang harus diperkuat untuk meningkatkan data service. Kemudian dari SDM-nya sendiri, untuk organisasinya sendiri ini harus direvitalisasi juga, mungkin dengan adanya pembentukan high performance organization. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Daud. Pak Daud, malam Pak Daud. Malam Pak Ega. Ya. Kalau berbicara telekomunikasi industri kita saat ini tuh sebetulnya seperti apa dengan populasi penduduk yang sangat besar di Indonesia ini? Indonesia mobile user juga mungkin masih growth sangat besar dan kita mempunyai potensi yang sangat besar. Ini kira-kira potensinya seperti apa ini? Sebenarnya Pak Ega, kita punya keunggulan dari segi jumlah penduduk Pak Ega. Bisa kita
Simpelnya seperti ini, semakin banyak orang, berarti semakin banyak calon customer, bukan begitu Pak Ega? Nah, Ya. sebenarnya ini menjadi suatu peluang yang sangat bagus bagi setiap perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk menjadi besar. Karena banyak sekali calon customer, maka bisa dipastikan bahwa jika suatu perusahaan menguasai pasar Indonesia, artinya menguasai banyak orang, bisa dikatakan perusahaan tersebut juga sebagai pemain besar di dunia telekomunikasi. Seperti itu Pak Ega. Pertumbuhan customer yang besar ini tentunya diikuti dengan pertumbuhan fasilitas yang ada seperti BTS. Apakah ini sudah cukup memadai pertumbuhan BTS untuk menopang demand yang cukup besar ini, Pak? Oke Pak Ega, menarik sekali Anda menyebutkan BTS. BTS itu sebagai salah satu infrastruktur telekomunikasi yang terpenting. Dengan adanya BTS, maka layanan jaringan suatu perusahaan telekomunikasi akan semakin kuat dan luas. Nah, bagusnya nih, semakin seiring meningkatnya customer, maka perusahaan pun dituntut untuk meningkatkan kualitas jaringan dan kualitas layanan. Sehingga sebenarnya berbanding lurus Pak Ega antara peningkatan jumlah customer dengan peningkatan jumlah BTS. Seperti itu. Pak Alandiana, saya ingin menanyakan, tadi Pak Daud menyinggung masalah pembangunan BTS, tentu ujung-ujungnya adalah benefit yang dinikmati oleh customer, yaitu kalau mau telepon itu ya pasti call success rate-nya. Apakah Bapak mempunyai data call success rate untuk Telkomsel ini seperti apa? Ya Pak Ega, begini, apa yang dilansir oleh Pak Daud itu betul. BTS ini merupakan satu tulang punggung ya dari perusahaan telekomunikasi. Untuk data call success rate ini di tahun 2000 saya ada data ini di sini berkisar di 88,22% di tahun 2000, di mana saat itu BTS-nya mungkin ada di sekitar 15 ribuan BTS. Kemudian di tahun 2009 ini ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana jumlah BTS juga ditingkatkan dari kisaran 15.000 sampai 2009 ini ada sekitar 40.000 BTS, di mana call success rate-nya ada sekitar 97,84%. Jadi ini infrastruktur ini nanti akan membentuk suatu hubungan yang berbanding lurus ya terhadap call success rating ini. Oke. Terakhir ini buat Ibu Heli. Ibu Heli? Iya Pak. Kalau kita berbisnis tentu kita akan mengukur parameternya dengan uang, Bu. Kira-kira bagaimana situasi saat ini income daripada Telkomsel? Apakah naik atau turun dengan kompetisi yang sangat besar seperti ini? Barangkali Ibu punya datanya? Ya, berbanding lurus seperti dengan call success rate yang sudah disampaikan oleh Bapak Arlan. Net income dari Telkomsel itu sendiri mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat dari tahun 2000 pada tahun 2009 pada tahun 2000 itu 1345 dan tahun 2009 meningkat drastis di 13.160 dan 2012 mengalami peningkatan juga, dan pada akhirnya semua investasi yang dibuat oleh Pt Telkom itu dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan, meningkatkan pula laba bersih dari Telkomsel itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi dialog bisnis kita pada malam hari ini. Kami dari MBA ITB Sindikat 6 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.